sebuah tata kelola pada skala pribadi, namanya disiplin pribadi. Pada skala RT, namanya aturan-aturan atau tata tertib RT, tata tertib RW, kelurahan. Pada skala pemerintah daerah ada namanya Perda. Pada skala nasional ada namanya undang-undang. Artinya apa? Memang manusia atau cara kita bernegara harus dibikinkan aturan mainnya. Kayak tadi kita bicara undang-undang tentang pertanahan. Kalau nggak ada itu, apakah boleh nih Pak? Tiba-tiba orang luar negeri kerja di sini, ya kan? Misalnya orang Jepang kerja di Toyota kan sebagai staf ahli, didatangkan dari Jepang karena dia ngerti mesinnya, ya kan? Dia ngecek-ngecek, terus dia digaji, tiba-tiba dia beli tanah, ya kan? Dia beli tanah, namanya orang Jepang gede, dia beli sawah 10 hektar. Apakah boleh? Kalau boleh ada 10 Jepang, udah 100 hektar. Namanya siapa? Ajinomoto. Namanya apa? Gitu kan? Lama-lama apa nggak hilang nih kedaulatan negara? Ya kan? Dia beli nempel. Tahu tuh udah satu kecamatan. Namanya kecamatan Kyoto dibikin sama dia kan? Kan terjadi penyerangan. Nah, diatur. Boleh tidak? Nggak boleh sampai hari ini misalnya kan? Nah, itu namanya undang-undang pertanahan. Itu hanya poin kecil. Betapa itu penting. Lah kalau itu nggak ada, terus tiba-tiba orang, Jepang, kamu udah gajian, beli tanah yuk, beli. Saya melanggar nggak? Nggak ada aturannya. Selama nggak diatur. Nah, ngeri kan? Iya, aku udah paham. Bentar. Itu namanya proses politik hukum. Nah, ketika kita terlibat di situ, maka kita tidak sedang memihak negara, memihak masyarakat, enggak. Kita berlaku sebagai seorang ahli, sebagai namanya advisor, ya kan? Yang benar tuh bagaimana, yang baik itu bagaimana, kan gitu ya. Itu pun tidak sempurna dan berbatas waktu, beda ini kan, beda kebutuhan gitu ya. Maka kita lihat, maka dibutuhkan orang-orang yang mendalami, satu aspek, ya kan. Makanya ada undang-undang agraria, itu nanti ada ahlinya. Nah, ketika nanti kajian akademik yang dipanggil apa? Orang-orang yang benar-benar menguasai teori atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agraria, hukum agraria. Debatlah di situ. Ini pasal ini Pak melahirkan tafsiran begini-begini. Pasal ini cocok tahun 70. Sekarang udah nggak cocok lagi. Kenapa katanya? Tahun 70 kita bilang kan ada bla bla bla. Sekarang nggak bisa, yang namanya industri berkembang gitu kan. Orang butuh pabrik, ya kan. Tiba-tiba orang beli 1 hektar nggak dibolehin, gimana orang bikin pabrik, gitu kan. Maka harus dirubah. Yang bisa melakukan itu apa? Orang-orang pintar itu, yaitu namanya advisor, ya kan. Nah, advisor itu salah satunya orang-orang yang belajar tentang ilmu tersebut. Nah, itulah hukum agraria. Maka output dari itu ada keterampilan, keahlian yang dia nanti akan menjadi advisor untuk case itu. Nah, tugas dia apa? Memberikan yang terbaik, tidak memihak, ya kan? Karena dia tidak ada kepentingan. Kan dia cuma konsultan, advisor. Nah, seorang magister hukum itu outputnya adalah advisor hukum. Nah, dia harus belajar tentang hukum bla bla bla, memberi advisor. Bukan hanya masalah hukum, dia harus belajar juga sosiologi, dia harus belajar juga ekonomi barangkali kan. Nah, karena multi aspek. Nah, semakin orang cerdas, semakin dalam, tingkat advisornya makin bagus. Amin. Nah, gitu itu kira-kira. Idealnya. Kalau nggak ideal ya nggak apa-apa. Loh, ini kan hidup ya. Intinya kita udah berusaha kan, yang sebaik kita bisa kan gitu ya. Iya. Maka proses menjadi advisor itu secara keilmuan, secara akademik ya harus dengan proses institusional perkuliahan. Iya, paham. Ya kan? Ya. Tiba-tiba ujuk saya ngerti hukum. Apa sertifikasi Anda apa? Nah, kira-kira gitu kan. Maka biasanya dipanggil itu adalah profesor di bidang tersebut. Paham. Nah, wajar kan dipanggil, maka dia punya value, punya nilai. Nah, sekarang Teteh bekerja di dunia itu. Maksud Abi di-value-kan aja, disertifikasikan saja keilmuan itu atau yang kita lakukan sehari-hari dalam bentuk value yang akreditasi dalam bentuk magister hukum. Aku mau tidak nanya. Mihak sana, tidak mihak sini, nyantai aja. Aku mau nanya. Sebetulnya kan aku kontrak
tidak kartap, dan semua orang masih punya kecenderungan bisa menata. Kayak kalau misalnya ini sebenarnya emang nggak boleh mikir kata orang, cuma kayak orang tuh mikir ini udah PWK malah lintas jurusan malah apa. Kalau kita aku bingung, berarti memang karena tujuannya jelas gitu kan. Aku sedang menanyakan ke diriku sendiri seberapa dalam motivasi buat ke situ. Iya, makanya itu benar, pertanyaan itu benar, karena itulah energi juangnya, ya kan? Kalau itu nggak terjawab dengan lugas dalam bentuk mata air dari kita sendiri sebagai passion ya, energinya nggak kuat, nggak akan melahirkan daya dorong, daya juang, daya gerak kan gitu ya. Kan. Nah, tetapi mengenai multidisiplin ilmu sekarang, memang no problem. Iya sih. Apalagi punya irisan. Contohnya ya, orang engineering, kuliah magister, orang SDM. Kenapa? Pada waktunya dia harus memimpin SDM juga kan gitu Iya, ya. itu ya. Atau tata ruang, agraria, itu beda, pasti ada benang merahnya. Gitu dong. Iya. Kan ujung-ujungnya tata ruang. Ruang apa? Ruang tanah kan gitu. Tapi aku nggak apa-apa kan, aku punya hak merahasiakan ini kan. Kayak aku bergelut dalam dunia, aku belajar sendiri aja, nggak usah Nggak diumumin. masalah. Dan aku nggak mau juga diumumin. Jangan. Nanti kalau udah lulus baru itu bebas ya. Cuma mengambil itu pun kalau orang apa namanya ya, kalau orang kantor mengerti, pertama ya, Aku nggak mau. daya juang itu akan diapresiasi. Nggak Oh, bilang Abi pun di rumah, anakku punya daya juang, itu apresiasi, toh ya toh. Nah, itu apresiasi, punya daya juang dia. Aku Yang nggak kedua, mau ada ekspektasi. enggak, yang kedua tadi, ketika udah berjuang pun, ya kan, masalah hasil nanti it's no problem, masih muda ini, ya toh, masih muda ini, menggeluti itu aja dengan benar, mendengarkan ilmu itu dengan benar, kayak Abi bilang tadi kan, keasikan tersendiri. Iya. Sampai Abi merasa, begitu cara hukum, cara undang-undang dirumuskan, bukan ujuk-ujuk, ada proses, seru juga ya, gitu kan. Iya sih. Itu yang ternyata kita nggak bicara, anggota DPR tuh banyak aneh-anehnya, kita bicara yang benar aja. Sebuah undang-undang yang benar tuh kayak gitu ya, asik juga ya, ya kan? Ternyata walaupun nanti di tengah jalan diselundupkan, ada aja tuh orang kajian akademik yang misalnya ya diselundupkan, pasalnya nggak usah deh ya, gitu kan. Membahayakan. Dia lapor ke konglomerat A misalnya, kalau bilang yang lain lu setuju ya, ini dicabut, ini membahayakan gue nih, kira-kira gitu kan. Kayak undang-undang tentang kesehatan, tiba-tiba hilang pasar rokok, ya kan, di undang-undang omnibus law itu. Orang bilang undang-undang kesehatan, pasar rokoknya hilang katanya. Ternyata malam-malam ada yang menghapus katanya. Ya kan, kata konglomerat, hapus aja itu katanya. Dihapus akhirnya, ya kan. Kenapa? Jangan sampai gara-gara ini ntar pabrik rokok gua di demo gitu kan. Boleh hapus, mungkin dia nyumbang berapa untuk hapus itu nggak tahu gitu kan. Oke. Tapi jangan bahas itu, bahaslah yang baik dan benar. Itu membuat hidup kita bergairah. Gue tuh merasa ada satu permainan yang sedang kita jalani gitu kan. Ada keasikan, ya toh, gitu kan. Bukan hanya kerja tapi gini lah gitu kan. Aku membayangkan pernah aku akan menekuni bidang ini lagi, maksudnya yang sejalur, selintas, maksudnya nggak sampai sepindah ini. Let's see kata Abi ya. Ini bayangan aku misalnya 5 tahun lalu. Cuman kan buat menempuh itu aku nggak tahu kesempatannya datang kapan. Kalau misalnya datang dari Abi yang ini ya aku terima dulu kan. Let's see ya, renungin aja. Let's see, aku nggak ambil sekarang, Bi, tapi aku akan nonton YouTube tentang ilmu hukum mulai sekarang. Itu aja udah luar biasa. Karena Abi rasa setelah Abi jalani ya tentang magister hukum ini, pada akhirnya diskusi orang-orang ini harus diformalkan dalam bentuk hukum. Betul. Ya kan? Kayak Ini misalnya, ada ustadz nih, iya. Ustadz cerita macam-macam nih kan, tentang bahayanya, bahaya ini undang, tentang pentingnya menjaga akhlak, ya, bla bla bla. Lalu kalau nggak diundang-undang, ya kan, kita nggak bicara agama, kita bicara tentang cara negara ini mengelola umatnya, penduduknya kan gitu ya. Yes. Nah, agama kan skup ustadz, tapi kalau itu diformalkan, maka dia punya daya paksa, kan. Misalkan
tiba-tiba dibentuk undang-undang perlindungan anak ya. Khusus anak yang usia di bawah 9 tahun, maka diwajibkan jam 8 malam sudah harus berada di rumah dalam bimbingan orang tua misalkan gitu kan. Selesai kata Ustadz. Nah, yang lu teriak-teriak tuh udah diundang-undang kan sekarang, ya kan? Nah, kalau ketemu anak laki di anak aja itu berhak dipanggil orang tuanya, gitu kan? Kenapa? Ada undang-undang. Bapak ibu tangkap polisi anak kecil kan? Ini anak kecil, bapak punya anak toh, gitu kan? Iya. Undang-undang nomor ini pak, nah, kan Satpol PP kerjanya itu kan? Bapak melanggar nih. Akhirnya orang tua, ya anak-anak jam 7 masuk kandang semua kira-kira gitu kan? Jadi Nah, itu pentingnya melembagakan sebuah aspirasi. Ya kayak aku mikir juga, semua perdebatan kecil tuh kalau ditanya menurutmu apa, nah kan kalau aku selama ini pas ditanya apapun aku kan jawabnya selalu tergantung, Tergantung karena aku nggak tahu jawaban terbaik. Iya, betul, itu maksud jadi Abi. emang semua Nanti kalau kamu udah kuliah hukum, kamu akan bicara pendapat, ada dua perspektif. Kayak Abi kuliah kan sering ditanya tuh, coba Pak Syarizal, Abi selalu jawab, saya jawab dengan dua perspektif pak ya. Pertama perspektif hukum, yang kedua perspektif saya pribadi ya. Oke, menarik itu. Secara hukum, gitu kan. Yang ini adalah melanggar, nah Abi cari tuh di ChatGPT gitu kan, sambil ngomong sambil nyari gitu kan. Harus cepet mainnya tuh kan. Nah, ini pak, sekarang kan lagi rame tuh, Pak Prabowo akan bikin namanya presiden klub gitu kan. iya. Ada tuh rencana dia mengumpulkan Tapi kenapa? presiden dalam satu wadah namanya presiden klub. Nah, bagaimana Pak Sarija bilang secara perspektif hukum tata negara, Pak Prabowo membangun ini akan melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Nggak ada dalam Kenapa? nyamuk. Nggak ada dalam tata negara kita tuh sebuah lembaga namanya presiden klub. Nggak ada. Adanya apa? Dewan, ya kan? Dewan Pertimbangan Presiden. Ada tuh, ya kan? Namanya One Team Press, ya kan? Harusnya kalau Pak Prabowo ingin merangkul presiden-presiden sebelumnya, masukkan ke situ, ya kan? Supaya ada lembaga, ada kamarnya. Nggak boleh dia bikin kamar baru. Ujuk-ujuk, kalaupun dia mau bikin, dia harus bahas lagi dengan DPR, ya kan? Karena dia akan membuat tatanan organisasi negara yang baru. Nggak boleh, itu harus undang-undangkan. Kalau keluarga sendiri boleh dia bikin kamar-kamar. Itu negara pak, ya. Nggak bisa dia taati negara bikin lembaga A, lembaga B, KPK dibubarin, ini nggak bisa. Itu namanya udah diktator gitu kan. Nah, jadi secara perspektif hukum boleh Pak Prabowo punya keinginan seperti ini dalam rangka ini supaya presiden-presiden terakomodir gitu kan, sebagai bapak bangsa gitu ya, bisa mendukung dia juga, perlu ngasih nasihat, ya kan? Ya lembagakan yang sudah ada namanya Dewan Pertimbangan Presiden, masukkan di situ. Nah, kalau enggak ya forum silaturahmi aja, karena begitu dilembagakan maka harus digaji orang-orang itu. Ini contoh kasus. Contoh kasus. Abi cuma bilang ketika menjawab itu nanti kayak gitu. Iya. Ada perspektif hukum. Dosen bilang, oh mantap ini gitu ya. Kita lagi nyari-nyari tuh undang-undang apa sih ya gitu. Yang kedua perspektif saya pribadi, kalau saya tidak setuju. Kenapa? Itu ngabisin anggaran, ya kan? Dibikin lagi tuh organisasi baru, ceplokin presiden-presiden yang lama-lama di situ. Kan ada kantor, ada staf ahlinya, ada gaji bulanannya, ya kan? Ya. Gaji presiden, mantan presiden kan mahal juga itu kan? Ya. Apa kerjanya kan? Nggak ada juga kan? Apa nggak menciptakan matahari baru gitu kan? Presiden kita jadi banyak nanti kan? Nah, jadi ribut nih ya. Udah aja lah bikin forum silaturahmi gitu ya. Nah, kira-kira gitu tuh perspektif pribadi ya. Jadi wah ini bagus nih, ada perspektif hukum, menunjukkan kita mengerti hukum, walaupun benar salah kan dosen yang paham nanti kan. Tapi pendapat pribadi juga ada. Nanti menunjukkan hukum gini, tapi saya nggak setuju pak, gitu kan. Oke, dah. Itu bisa didapatkan karena kita kuliah. Iya. Ada pengayaan di situ. Iya. Dan kuliah sekarang bisa nonton YouTube. Iya. Kayak Abi nih ya, ada case khusus penasaran, nonton YouTube, dengerin, cari tokohnya. Kadang Hotman Paris nonton, dia jago tuh tentang hukum bisnis, tentang apa dulu pelanggaran bisnis. Oh gini, ngerti, enak. Nah tapi ketika kita ada perkuliahan, ada sistematika berpikir,
Iya. Distimulus oleh dosen tadi kan. Iya. Ini ada case, silakan mahasiswa jawab. Pasar Rijal gimana? Nah, gitu. Iya. Mikir gitu kan. Atau ini ada case minggu depan, cari kita. Bagaimana nih landasan hukumnya? Nah, gitu kan. Jadi ada diskusi. Nah, sehingga teman kita bicara ini ada case ini memperkaya. Tapi kalau aku bilang aku nggak mau ngasih tahu status aku di sini karena sebenarnya aku nggak berhubungan langsung sama agraria. Karena kuliah hukum itu bukan karena kita bekerja, Enggak kan. karena kita punya kemauan untuk berkembang. Tapi kalau aku membatasi, aku nggak mau kasih tahu aku lagi apa itu nggak apa. Bebas, nggak ada masalah itu mah. Kan kuliah ini Abi private. ditanya nggak? Ditanya dalam rangka ini aja, ditanya dalam rangka dosen tuh ingin tahu latar belakang. Karena kan kita kuliah hukum nih, apakah teman-teman ini punya dasar S1 hukum? Nah, kan gitu kan? Iya. Terus kenapa tiba-tiba nyemplung di hukum? Penasaran dia. Abi jawab waktu itu kan, saya S1-nya teknik manajemen industri, kerja di Telkom. Bidangnya apa? Bidang marketing lagi kan. Kenapa tiba-tiba pingin S2 hukum? Abi bilang gini, saya suka menandatangani kontrak. Minimal paraf saya bilang. Angkanya miliaran itu katanya kan. Setiap saya paraf kan saya harus ngerti isi kontraknya. Ya kan? Ya. Jangan sampai nanti ada fraud atau ada aspek-aspek yang keliru gitu kan. Secara hukum bisnis. Nah, ini kan harus belajar jadinya gitu kan. Kalau dulu cuman kontrak standar lah ya, IndiHome kan standar kan. Sekarang saya udah bicara kontrak besar, project namanya kan. Nah, ini kan kalau something wrong, saya nanti ada impact gitu kan, makanya harus saya menguasai lah. Jadi dalam rangka memperkuat profesionalisme kantor lah ya, bekerja di kantor. Tapi lain-lainnya ya buat hidup juga kan gitu kan, seneng aja lah gitu. Dia pingin tahu itu aja. Di komennya apa? Di komennya, oh berarti bapak nanti pendalamannya di hukum bisnis ya? Iya, saya bilang. Emang sekarang apa? Kan hukumnya banyak. Sekarang kan S2 hukum. Abi ambilnya apa? Nggak ada sekarang. Tesisnya itu. Oh. Kalau pelajaran sih sama semua. Oh gitu. Abi itu 5 mata kuliah nih. Pertama hukum investasi. Tapi Abi ambil hukum bisnis. Di judulnya hukum bisnis kan. Nanti mata kuliahnya hukum investasi, hukum perusahaan, hukum kepailitan, persaingan usaha. Nah, itu turunan-turunan dari sebuah judul besar namanya hukum bisnis gitu. Jadi Abi nggak bicara pidana, hukum pidana nggak bahas. Kalau aku Nanti ikutnya kan tanya aja sama itu, sama si ada deh kurikulumnya di website. tarik aja hukum apa. Kan ditanya peminatannya hukum apa. Kan dia udah menyiapin 5 klaster besar misalnya. Berarti secara umum aku bahas yang dasar juga kan? Pasti, nanti Belajar pasti. yang Bahkan ada matrikulasi kemarin. Abi itu matrikulasinya belajar yang tadi itu. Online itu enggak, itu yang ini yang ada matrikulasi kemarin tentang pengantar ilmu hukum, sejarah ilmu hukum. Indonesia itu mengacu kemana? Kita mengacu ke hukum Eropa rupanya. Hukum Belanda gitu kan. Kenapa? Karena Belanda jajah kita. Ketika Belanda jajah, dia udah bikin aturan. Ya kan? Aturannya bagus. Makanya dipakai sampai sekarang. Karena kita nggak bisa mengganti, nggak kuat kita kan ya. Tuh KUHP segini tebalnya kan. Nah, paling di ini direvisi isinya. Kalau misalnya dulu membunuh hukumannya apa berapa tahun ya, sekarang ya direvisi paling lebih ke arah, tapi skemanya kerangka hukumnya belum bisa dirubah, udah bagus banget mereka. Nah, gitu. jadi nanti pendalamannya ketahuan di situ. Abi nggak tahu karena mesti nyari ke kampus ya. Ada berapa klaster lah bahasanya ya. Ntar aku cari tahu sendiri. Abi pilih kemana? Aku kok ada hukum bisnis. Aku ambil hukum bisnis karena kan orang kantor ya, orang Telkom. Kalau Abi ambil hukum pidana, diketahuin orang. Pidana itu isinya kan hukum-hukum yang berkaitan dengan publik. Pencurian, ya kan, pembunuhan gitu-gitu kan. Ngapain kita ngurusin itu kan? Nggak ada case juga yang bisa kita jadiin bahan kajian kan? Udah. Jadi yang terkait sama kerjaan Abi, sehingga Abi merasa berimpact ke pekerjaan. Tapi apa Abi ngomong di kerjaan gue lagi S2? Enggak, ngapain? Oh ya. Ngapain? Tapi teman-teman Abi tahu. Tapi nggak ada yang tahu kan. Paling anak buah Abi tahu kan. Abi bilang, ayo Abi candain aja. Ntar kok tiba-tiba ketemu saya di pengadilan ya kan. Bapak jadi apa? Siapa tahu jadi pengacara. Kok bisa Pak? Karena aku lagi S2 hukum. Wah gitu kan, canggih Bapak ya. Aku cerita ini buat kalian semangat gitu kan. Kapan Pak? Ya setiap Sabtu.
Sabtu tuh saya jam pagi sampai malam, ya kan, Minggu golop gitu kan. Nah, jadi begitu. Iya, saya udah umur kayak gini aja masih semangat. Kenapa Pak? Ya karena pertama ya, anak saya udah gede, saya bilang kan, relatif udah stabil ya. Nah, saya perlu perlu adrenalin baru kan, otak saya perlu vitamin baru kan? Penjelajahan baru, itu juga sebuah kebutuhan orang kan. Nah, saya butuh, daripada bengong nonton sinetron ngapain, bukan passion saya pembelajar. Saya cari terlalu luas, saya cari yang saya suka minati ya, hukum bisnis lah ya. Pas saya tekuni, jangan-jangan jadi pengacara. Nah, itu efek samping dia bilang gitu kan. Efek samping ya, siapa yang ini kan nggak masalah tuh, nggak masalah Pak, bagus Pak. Tapi saya jadi menghormati. Kenapa orang-orang hukum tuh ini katanya punya profesionalisme yang unik gitu ya. Karena memang dalam banget ilmu hukum tuh. Kalau udah menguasai jadi pede kan gitu ya. Ya Hotman Paris tuh kenapa pede? Jam terbangnya ya kan. Begini dia pede, udah menguasai, udah ngelotok gitu ya. Nah, ternyata dalam banget. Nah, ibaratnya tuh pistolnya, kalau tentara kan pistol, polisi pistol. Nah, orang hukum tuh ya tadi menguasai jurus-jurus hukum itu kan. Sehingga begitu orang bilang itu, lu ngomong apa itu melanggar pasal, udah hafal dia. Abi ada hafalan? Belum, karena nggak perlu hafalan. Yang penting kerangkanya. Ibaratnya, ini nih arahnya ke undang-undang ini, cari aja tuh. Nah, lama-lama hafal sendiri kan. Karena dia S2 tuh bukan hafalan, struktur ilmunya harus kita kuasai. Case kayak gini masuknya ke sini, nah gitu kan. Nanti dia akan dijerat dengan undang-undang ini, isinya ini. Nanti di dalam undang-undang itu ada 5 klaster masalah. Misalnya masalah A, masalah B, dia kena di masalah C nya nih. Nah, kita skema-skema gitu ya kan. Nanti nyari detailnya suruh staff aja kan. Lu cari tuh, bikinin kajiannya gitu kan. Abis sejauh ini kendalanya apa? Waktu, ngantuk kan. Senin sampai Jumat kan kalau udah naik kereta kan tahu sendiri. Kayak Umi tuh pulang tinggal tidur doang, pijit tidur udah, pijit 5 menit aja tuh udah ngorok atau iya. Tapi hanya karena berdiri di kereta itu secara manusiawi darah kan turun ke bawah, ya kan? Berarti kan kadar oksigen di kepala turun. Iya. Nah, itu ngantuk kan? Iya. Ngantuk udah pasti tuh. Biar nggak ngantuk, cunggiri kepala nggak mungkin kan? Dipijit kaki supaya darah mompa ke otak. Gitu. Kan teori sederhana tuh. Kayak pijit kaki gitu. Kenapa? Ya pegelnya di kaki. Nah, pijit kaki biar pompa darah ke atas kan. Udah sehat lagi tuh. Kan umur gitu kan. Nah, makanya pengalaman Abi ini, wah ya Allah, Abi tuh tahu hal-hal begini di ujung gitu kan. Makanya Abi share ke kantor, ke teman-teman Abu Abi, ke Teteh juga kan, supaya frame berpikir kayak gini didapatkan di usia muda. Ya. Abi kan nggak ada yang ngajarin. Ya. Nyari-nyari sendiri, ilmu investasi, beli tanah, beli rumah, beli apartemen, ya kan? Ya. Nyari-nyari sendiri, nggak ada yang ngajarin. Karena kalau Abi nggak lakukan ini, bahaya nih, duit itu kan nyari jalan keluar sendiri. Nah, kemana-mana ya pergi kan. Nah, akhirnya Abi kunci nih kan, kunci sana, kunci sini, nggak sempurna, tapi kan adalah yang kita lakukan dan ada ilmunya lah gitu kan. Ya. Let's say Abi meninggal, kalian udah punya mainan lah kan, dibagi-bagi lah nanti gimana kan. Nah, tapi kan Abi meninggal dalam keadaan udah gue siapin tuh, kira-kira gitu kan. Tapi Abi nggak ada yang ngajarin, termasuk gila ilmu hukum nih, gila banget, cantik banget kata Abi. Abi nggak ada yang ngajarin, tapi kenapa Abi mau mengulik ini? Ngulik apa? Semua ini berarti Abi punya rasa ingin tahu yang besar. Pertama itu, yang kedua Abi ingin mengangkat organisasi keluarga besar kita ini nanti ya, supaya naik level. Berarti Tapi Abi nggak bisa melakukan itu kalau Abi tidak menjadi pelaku atau lokomotif yang terbakar bum merasap narik gerbong kalian. Oke. Nggak bisa Abi cuma nyuruh gini gitu. Bukan tipe Abi tuh. Tipe Abi itu adalah kita nyemplung bareng, Abi jadi contoh. Kalian lihat Abi jungkir balik, kalian lihat Abi kuliah, kalian lihat Abi berteriak-teriak kayak gini. Biar terbuka semua perjuangan ini, mudah-mudahan jadi lokomotif kan. Tung membakar tuh kan. Kebawa lah kalian tuh. Seberapa kuat Abi membawa, wallahualam. Makanya Abi kasih susah itu. Umi aja Abi tantang. Kami S2 SAG MAG nggak berani dia.
bukan masyarakat. Ada kebanggaan juga secara manusiawi dong, ya kan? Ih, keluarga kita dokter, keluarga kita apa ya kan? Jadi advisor sebuah ilmu gitu kan, ya toh? Pasti itu ada manfaatnya, nggak mungkin nggak ada toh, pasti ada kan. Nah, walau alam. ya pasti ada lah, minimal untuk pola pikir kan. Iya. Kayak gini, menghargai dong. Kalau kita lihat orang berdebat hukum jadi, ya kan, kita menghargai, melihat gimana sebuah undang-undang dibangun. Jadi kita nggak seuzon dong, ya kan? Itu nggak sembarangan orang, nggak seuzon. Ya artinya proses itu kan, Iya. ya, itu yang bilang manfaat kan. Iya. Jadi artinya menjadi lebih Lebih wise husnuzon. lah. Nah, lebih Oke. wise lah gitu kan. Lebih wise. Oke. Gitu ya. Dah, oke dulu. Seru kan? Ya. Nah,